Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Serdadu Murai Mastering School Sidoarjo. Kali ini kita mau membahas soal murai batu galak ya teman-teman. Nyerang tangan bahkan jinak. Banyak orang yang sudah pusing rawatnya, bahkan banyak yang sudah hampir putus asa. Udahlah, kita jual aja daripada kita pusing setting dan sudah diberikan settingan ini, settingan itu, masih aja seperti itu. Maksudnya gimana Om? Banyak kejadian teman-teman itu yang memiliki murai batu galak, pada saat dilombakan burungnya itu malah pasang badan, bahkan ada yang langsung nyerang ke lawannya atau nerpa jeruji tanpa dia bunyi teman-teman ya. Banyak banget yang seperti itu, mengalami seperti itu. Terus solusinya gimana kalau sudah seperti ini? Sebelum kita mengulas soal solusi, kalian harus memahami bahwasannya murai batu galak itu biasanya rata-rata memiliki mental di atas rata-rata teman-teman. Jadi jangan buru-buru dijual. Terus settingannya gimana? Kapan hari kita sudah bikinkan video ya teman-teman ya, untuk menangani burung-burung yang galak. Treatmentnya itu apa aja, yang dibutuhkan itu apa aja. Jangan salah langkah ya teman-teman ya. Tetap kita harus lihat kondisi burung. Yang biasanya terjadi itu kita berikan EF atau jangkrik malah dikurangin supaya tidak galak, supaya tidak nyerang. Malah dikurangin, malah dia galak, malah dia nyerang kita. Apalagi melihat musuh nggak bunyi langsung aja nyerang, seperti itu ya teman-teman ya. Terus gimana Om? Kalau sepengalaman kita murai-murai seperti itu, kita berikan yang namanya pemberian extra fooding atau jangkrik, terutama teman-teman ya. Kita berikan porsi yang agak banyak. Memang murai-murai seperti itu indikasinya kepingin makan banyak, seperti kita melihat orang ya teman-teman ya. Kalau kondisi dia lapar, dia semakin temperamen. Terus apakah tidak birahi Om kalau kita berikan extra fooding yang banyak? Nah itu teman-teman, tantangannya di situ. Kalau kita hanya memberikan extra fooding saja dengan porsi yang banyak, pasti burung itu birahi tinggi ya teman-teman ya. Bahkan burung itu bisa lemas. Nah supaya nggak terjadi seperti itu, kemarin kita sudah buatkan video. Kita treatment, kita umbar. Kalau saya pribadi itu sepengalaman kita umbar nggak hanya seminggu sekali teman-teman ya, setiap hari. Bahkan dia kita wajibkan untuk tidur di umbaran, biar dia ekspresif atau melampiaskan ekspresinya. Terus pemberian extra fooding banyak lah, itu nanti bisa diolah menjadi energi teman-teman. Dan akhirnya apa? Burung bisa menata sendiri sistem metabolismenya. Pastinya nanti kalau dilombakan, pastinya burung itu bisa kerja dengan maksimal. Itu loh poinnya teman-teman. Jadi jangan buru-buru kita jual, terus kita stres sendiri. Permasalahannya itu kompleks ya teman-teman ya. Itu bisa terjadi karena memang karakter dari terahnya seperti itu. Memang sebenarnya burung itu faktor ya teman-teman ya, bagus, agresifnya bagus, tapi dengan pengondisian kita atau rawatan kita ya, mungkin pemberian extra fooding yang sering telat, tidak konsisten, akhirnya burung yang tadinya itu normal-normal aja akhirnya menjadi galak, akhirnya menjadi jinak ya. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya dasarnya burung itu sudah bagus ya, kebanyakan rata-rata seperti itu. Saya nggak bilang semuanya teman-teman ya, kebanyakan burung galak itu memiliki mental yang bagus. Jadi jangan buru-buru kita jual ya. Seperti yang saya berikan solusi yang tadi teman-teman, kalian bisa berikan umbaran. Kalau saya itu kita treatment seminggu sampai 2 minggu sampai burung itu enak gacor di umbaran. Nah terus gimana Om kalau mau ngelombakan?
kalau hariannya di umbaran. Kalau saya untuk pengondisian burung-burung seperti itu, H-2 kita ambil dari umbaran, lalu kita kondisikan di dalam sangkar. Di hari hanya baru kita mainkan untuk dilombakan. Terus apakah dikepar untuk mengumbar burung yang seperti ini? Kalau saya nggak pernah mengepar burung yang memiliki ciri seperti ini, galak ini ya teman-teman ya. Biarin dia terbang-terbang sendiri, dia ekspresif kok, dia pasti aktif di dalam umbaran. Jadi teman-teman nggak usah mengepar burungnya teman-teman, karena sejatinya burung yang seperti itu hanya ingin melampiaskan ekspresinya ya, yaitu tadi galak. Terus di dalam umbaran kalau bisa teman-teman sediakan juga untuk bak mandi, biar dia mandi dengan sendirinya teman-teman. Terus kita sediakan juga fur hariannya. Jangan lupa untuk extra foodingnya ya, kita berikan jangkrik aja tapi sedikit banyak. Contoh yang dulunya mungkin kita setting hariannya itu 5-5, kasih aja 10-10, 10 pagi 10 sore. Terus kita amati ya, apa reaksinya setelah kita berikan treatment seperti itu. Tetap kita harus lihat juga sistem metabolismenya, sistem pencernaannya, apakah cocok kita berikan extra fooding jangkrik dengan dalam jumlah yang banyak itu, kotorannya itu bagus atau kotorannya itu malah mencret ya teman-teman ya. Jangan sampai atau enggak gitu kotorannya hijau warnanya atau coklat aja berbau, ya otomatis kan sistem pencernaannya itu terganggu atau dia itu tidak bisa mengasup extra fooding yang terlalu banyak. Nah, terus gimana kalau memang solusinya diberikan EF yang banyak itu menjadi solusi untuk burung-burung galak, ya kita cari alternatif lain. Kalau jangkrik memang dia nggak kuat terlalu banyak, kita berikan kroto. Kalau saya seperti itu teman-teman, jangkrik kita kembalikan lagi ke settingan awalnya. Contoh yang dulunya mungkin 5 pagi 5 sore, kita berikan sama di dalam umbaran tapi kita tambahkan kroto yang agak banyak. Nah, kita lihat lagi tuh burung yang ada di umbaran tadi gimana reaksinya. Oh, reaksinya bagus, agresifnya bagus, dia nggak ngempet lagi, dia nggak pasang badan lagi, dia langsung enak bongkar materi. Ya udah, itu sebagai acuan ya teman-teman ya. Dan tetap kita harus wajib sediakan bak mandi. Supaya apa? Nanti kalau suhu tubuhnya naik, burung itu pasti emosi teman-teman. Yang ditakutkan apa? Kalau kita nggak menyediakan bak mandi, burung itu bisa nanti cabul atau cabut bulu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Kita wajib memberikan bak mandi biar dia atur sendiri suhu tubuhnya. Dan yang paling terpenting teman-teman ya, kalian harus amankan atau pastikan umbaran kalian itu aman. Kalau di dalam burung itu kita berikan pengumbaran itu tidak terganggu oleh predator ataupun dicuri orang ya teman-teman ya. Ya kita cuma menyarankan kalau kepingin treatmentnya cepat seperti itu. Itu sepengalaman kita ya teman-teman ya. Oke, semoga membantu. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman. Semoga teratasi masalah-masalah burung galak ke semua teman-teman atau sahabat serdadu yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.